kita terus. Nah, di sini kita sedang menuju Museum Kebangkitan Nasional menggunakan bajai. Di sini kita mau membeli tiket masuk dulu ya guys. Harga tiket untuk per orangnya yaitu Rp5.000 aja, murah banget kan? Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelajahi Museum Kebangkitan Nasional ini. Perkenalkan, nama saya Mela Octavia Syahrini. Perkenalkan, aku Azahwana Jematunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab Suandi. Perkenalkan, nama saya Ahyar Kolbun Salim. Perkenalkan, nama saya Saroni Alamsyah. Yuk ikutin kita terus. Kami sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional yang berada di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 Jakarta Pusat. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional, serta ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama sekolah, yaitu School tot Opleiding van Inleiding Artsen yang disingkat dengan nama Stovia, atau Sekolah Dokter Bumi Putra pada masa itu. Tetapi sekarang gedung ini sudah dijadikan museum pada tahun 1984 atas pemerintah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Itulah penjelasan singkat mengenai museum tersebut. Ada juga beberapa peristiwa lain yang bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional ini. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pada akhir tahun 1907 terjadi sebuah pertemuan antara Darwidin Swediroesodo dengan R. Suetomo dan M. Sueradji. Pada 20 Mei 1908 perkumpulan Budi Utomo didirikan oleh para pelajar di Stovia di bawah pimpinan dari R. Suetomo. Perkumpulan ini pertama kali terjadi dikarenakan rasa prihatin dari para pemuda karena nasib bangsa yang telah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Belanda. Nah, kalian penasaran gak sih apa saja sih ruangan-ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini? Ayo kita lihat sama-sama.
kita berada di ruang pengajar Stovia atau Leerarskamer. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan dari Stovia terbaik. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan selesai kegiatan pembelajaran. Sekarang kita berada di ruangan Direktur Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri karena sering menerima tamu dari berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya. Ruang tersebut juga menjadi tempat pembinaan pelajar Stovia yang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. H.F. Roll 1867 sampai 1935 adalah Direktur Stovia 1908 yang menempati kedudukan istimewa di mata pelajar karena sangat memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajar selama mengikuti pendidikan. Beliau juga yang membela Suetomo pada saat akan dikeluarkan dari Stovia akibat aktivitasnya dalam organisasi pergerakan Budi Utomo. Ruang media pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Sekarang kita berada di ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi lainnya. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Ruang lulusan Stovia. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras dan dinasihati ikhlas menjadi etos kerja yang mendekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak memenuhi pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan apa saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional.
Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gegap gempita, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Didirikanlah saat itu juga Perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan Ketua Sutomo. Bro, sekarang kita ada di ruang asrama Stovia atau juga disebut dengan Slapzaal dengan bahasa Belanda. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan dan pendidikan. Ruang sekolah Dr. Jawa. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah Dr. Jawa ini dari rumah sakit militer Weterden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk memetakan tetangga medis Bumi Putar guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya berasal dari suku Jawa karena lokasi berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima oleh di sekolah ini. Ruang Stovia Hal pemerintah Hindia Belanda mendirikan Schooltot Opleiding van Inlandse Artsen Stovia sebagai pengganti sekolah dokter. Dua proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari. Juga hal ini yang menjadikan pelajar Stovia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.
Tavia. Kegiatan belajar dalam kelas Tavia dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Waktu belajar untuk setiap ruang pelajaran 50 menit. Dilanjutkan dengan waktu istirahat selama 10 menit untuk mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Pada pukul 20 sampai dengan 22, pelajaran kembali memasuki ruang kelas. Mereka belajar bersama di bawah pengawasan guru, pendamping ujian, mata pelajaran dilakukan secara lisan, tertulis, dan praktek dengan ruang nilai 1 sampai dengan 10. Nilai di bawah 2 dianggap sebagai mati nilai karena menyebabkan pelajaran tidak dapat dengan baik. Ini adalah miniatur bangunan dari Gedung Kebangkitan Nasional ini. Nah, sebelum pulang, kita nonton sejarah dari Gedung Kebangkitan Nasional ini nih. Kita nonton bersama-sama di ruangan audio. Meanwhile. Dulu gua kagak tahu di mana. Itu sebelah mananya sih? Mana, Cok? Gorila tuh lagi. Ini. Oh my god! Wow! Oh my god! Itu dia penjelajah singkat tentang Museum Kebangkitan Nasional ini. Terima kasih. Terima kasih.